Bayangin malam minggu, hujan, kamu sendirian di kosan, perut lapar, akhirnya masak mie instan. Ritual sakral anak kos, air mendidih, bumbu dituang, mie mengembang, siap disantap. Kamu angkat sendok, sendoknya malah melayang 2 senti di atas mangkok, kayak mau jadi astronot. Kamu tekan, malah mental ke atas. Selamat, sendokmu mulai karier di luar angkasa. Ini bukan film fiksi ilmiah, tapi gambaran dunia kalau gravitasi tiba-tiba cuma setengah kekuatan. Hal-hal sepele kayak makan mie bisa jadi sirkus absurd, sendok melayang, kuah mie jadi bola-bola kecil di udara. Restoran bakal butuh jaring pengaman buat makanan yang kabur. Dan permintaan mas, nasinya jangan terbang, jadi wajar. Kucing peliharaanmu bisa lompat ke atas lemari, kursi dan meja jadi liar. Kita bakal sadar, gravitasi itu sahabat yang sering kita abaikan. Tanpa dia, makan mie aja bisa bikin stres. Ketika gravitasi berkurang, bukan cuma benda yang melayang, tapi juga kewarasan kita. Kita bakal rindu masa-masa satu-satunya masalah makan mie, cuma bumbu belum tercampur rata. Dunia tanpa gravitasi penuh itu aneh, merepotkan, dan bikin pencinta mie instan sedih. Gravitasi itu gaya tarik-menarik antara dua benda bermassa. Bumi besar, makanya narik kita semua. Kekuatan tarikan ini diukur dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per detik kuadrat. Kalau angka itu dipotong setengah, jadi 4,9 meter per detik kuadrat, berat badanmu juga setengahnya. Diet instan? Sayangnya cuma ilusi, lemak tetap di tempatnya. Semua benda jadi lebih ringan, galon air gampang diangkat, banting pintu bisa copot, kesandung batu bisa terbang ke gerobak bakso. Dunia jadi panggung slapstick raksasa. Semua rumus fisika, perhitungan insinyur, pilot, atlet, harus diulang dari nol. Jembatan, pesawat, bahkan olahraga harus disesuaikan. Angka 9,8 itu fondasi realitas kita, mengubahnya kayak ganti fondasi rumah dengan biskuit. Seru di awal, tapi tunggu sampai semuanya ambruk. Gravitasi bukan sekadar angka, tapi penentu segalanya di bumi. Ubah sedikit saja, hidup langsung jungkir balik. Dengan gravitasi separuh, jalan kaki jadi kayak slow motion, setiap langkah bikin kamu sedikit melayang. Sepatu empuk nggak laku, semua orang pakai sepatu pemberat, biar nggak loncat ke atap tetangga. Duduk di kursi, bisa jadi alat pelontar, kantor harus pasang sabuk pengaman di kursi. Tidur, bisa bangun nempel di langit-langit kamar. Menuang air ke gelas jadi ujian konsentrasi, air gampang tumpah. Jabat tangan bisa bikin terpental, pelukan malah terangkat bareng. Hidup jadi penuh manuver hati-hati, setiap gerakan harus diperhitungkan. Kita jadi lebih canggung dari sebelumnya. Dunia berubah panggung komedi fisika. Di kota, lalu lintas jadi mimpi buruk baru. Mobil, motor, bus jadi ringan, gampang melompat tiap kena polisi tidur. Jalan tol mirip trampolin, mobil bisa terbang rendah kayak The Jetsons versi gagal. Pengemudi harus belajar teknik baru. Mobil bisa slip, terbalik atau terbang. Mobil bakal pakai spoiler beneran biar nempel di jalan. Anak-anak jadi kekhawatiran utama, lompat sedikit bisa terbang beberapa meter. Taman bermain jadi zona bahaya, ayunan bisa lempar anak ke orbit rendah. Orang tua harus ikat anak kayak balon helium biar nggak hilang. Olahraga berubah total, basket jadi slam dunk dari tengah lapangan. Kriminalitas bisa turun atau naik, tergantung siapa yang lebih jago manfaatin gravitasi rendah. Setiap hari di kota jadi petualangan fisika. Gravitasi lemah, lautan mengembang, permukaan air naik, kota pesisir terancam banjir permanen. Atmosfer juga terdampak, molekul gas lebih mudah lepas keluar angkasa, udara makin tipis. Mendaki gunung jadi kayak naik Everest, oksigen berkurang, tabung oksigen jadi aksesori wajib. Pola cuaca kacau, angin bisa super kencang atau malah stagnan. Awan terbentuk lebih tinggi, hujan turun lebih lambat, tetesan air jadi besar. Keseimbangan alam rusak, gelombang pasang makin tinggi, bulan makin dominan. Alam jadi rapuh, semua berubah drastis. Bumi kehilangan stabilitas yang sudah terbentuk miliaran tahun. Alam tidak marah, hanya mengikuti hukum fisika baru. Kita benar-benar bergantung pada gravitasi. Manusia adaptif, sepatu pemberat jadi tren, gravity boots jadi barang wajib. Restoran pakai penjepit magnetik di meja, pelayan belajar teknik baru biar makanan gak melayang. Muncul restoran dengan gravitasi buatan, mahal tapi laris demi makan sup tanpa kuah terbang. Sekolah pakai jaring di langit-langit, lantai empuk. Olahraga jadi liar, parkour, lompat antar gedung, renang udara, balet gravitasi rendah. Atlet jadi superstar, semua orang kaya punya kekuatan super. Perabot rumah tangga didesain ulang, shower dan kipas angin harus lebih pelan. Sofa makin berat, desain interior minimalis biar nggak banyak barang melayang. Inovasi absurd jadi solusi sehari-hari. Dunia absurd, solusi absurd, masuk akal. Hewan juga bingung, sapi bisa melayang kalau lompat, gajah jadi lebih ringan. Burung jadi raja angkasa, terbang lebih jauh dengan sedikit usaha. Serangga kayak nyamuk malah gagal mendarat,
Tiap kepakan sayap bikin mereka nyasar. Populasi nyamuk turun drastis, kecoa terbang jadi proyektil menakutkan. Tumbuhan terpengaruh, akar jadi dangkal, pohon mudah tumbang. Batang tumbuhan tumbuh aneh, pertanian harus cari cara baru biar tanaman gak roboh. Ikan dan mamalia laut harus adaptasi. Paus dan lumba-lumba bisa lompat lebih tinggi. Ekosistem berubah total, beberapa hewan bisa punah. Alam seleksi ulang siapa yang bisa bertahan. Dunia hewan dan tumbuhan ikut jungkir balik. Gravitasi di bumi nggak seragam, beda tempat, beda kekuatan. Berat badanmu bisa beda di kutub dan khatulistiwa, tapi cuma beda beberapa gram. Di Teluk Hudson, Kanada, gravitasinya lebih lemah karena sejarah geologi. Jangan pindah ke sana cuma buat kurus, nggak sebanding tiket pesawat. Gravitasi ternyata dinamis, ada variasi dan anomali. Penurunan 50% mustahil tanpa bencana kosmik. Tapi variasi kecil itu nyata. Gravitasi kayak perasaan, kadang naik turun, nggak rata ke semua orang. Bersyukurlah, sendokmu masih di mangkok, kakimu masih di tanah. Hargai gravitasi, kerja 24 jam tanpa cuti, tanpa minta gaji. Kalau sendokmu tiba-tiba melayang, mungkin gravitasi lagi ambil libur. Siapa tahu.